Selamat sore semuanya. Dan pada hari ini saya Pugelol lagi menyerpu bilah mandau pesanan dari saudara kita. Ini ada pacung 2 bilah tempilan. Nanti setelah diserpu, apabila serpunya bagus, baru ukiran di sini akan dibuat 2 tingkat di sini. Nah, ini bilahnya semuanya warna putih karena belum kena serpuhan. Nah, ini kelihatan pembatas antara hitam dan putih nantinya. Nah, ini mau dibakar dulu, dipelintir dulu. Oke. Warna kulit muka aku bingung lagi. Iya. Ya itu namanya jadi bingung kalau kayak aku kelihatan motornya lebah ya. Seperti biasa, serpuhannya kita tes dulu di besi ini. Kita melihat apakah bagus, apakah enggak. Ini pesanan bilah mandau tempilan dari saudara kita di Jakarta, panjangnya 50 cm. Kita melihat dulu dia serpuhannya ini. Bilahnya nggak ada rusak sama sekali. Nah, teman-teman bisa melihat, atau pemilik mandau yang dari Jakarta bisa melihat langsung nggak ada rusak sama sekali. Nah, ini matanya. Nah, nanti baru diasah warna putih ketika mau dikirim. Nah, ini. Dan ini adalah besi per potongan dari buatan mandau yang ada ini.
Nah ini bekasnya, teman-teman bisa melihat tuh. Nah ini bekasnya besi yang dimakannya. Nah tuh dari sini sampai ke sini sampai ke sini. Nah maka sesuai aturan kita, bilah mandau ini sudah bagus dan sempurna, tinggal diasah secara keseluruhan dan dibentuk. Rencananya hari Senin bilah ini akan dikirim kepada saudara kita. Itu kita akan mengujinya ke kayu ulin lagi. Oke. Kita akan mengetesnya ke kayu ulin atau kayu besi. Teman-teman melihat panjang bilah 50 cm, tebal tulang punggungnya. Oh. Cukup dalam masuknya tuh. Ngeri nih. Tuh. Putus kayunya. Kalau diputuskan dengan bilah ini aja kan sayang, karena ada bilah-bilah yang lain yang mungkin akan dites juga. Cukup saja kita melihat apakah bilahnya masih sempurna, utuh, nggak ada rusak sedikit pun. Nah, dilihat tak ada rusak sedikit pun bilahnya. Kita akan mengetes bilah mandau ini ke tulang atau tanduk lagi seperti yang biasa. Mohon maaf saya tidak mengetes ke paku, nggak perlu dipaku karena tadi sudah tes ke besi, sudah bagus. Kita nggak punya tradisi tes di paku. Nah ini ada tulang sisa pengetesan yang kemarin. Nah ini kita melihat, semoga saja lolos. Kalau nggak lolos kan kita serpuh lagi. Habis tulangnya ini jadinya. Nah. Kita melihat baru gelap, matanya nggak ada rusak sama sekali tuh, cukup sempurna. Nah ini oke, kita tidak menyerpuhnya lagi karena bilahnya sudah bagus dan sempurna. Jadi inilah pengetesan bilah mandau yang ada pesanan dari saudara kita, dan apabila beliau menontonnya, Empu sudah menguji, ternyata bilah ini baik-baik saja, bagus dan bisa digunakan kalau toh memang kepingin digunakan. Kalau disimpan juga nggak ada masalah, itu tergantung daripada si pemilik masing-masing, seperti itu. Yang pasti mandau bilah keluaran daripada kita sebelum mengirim ke saudara kita di mana saja seluruh Indonesia, baik sumpamanya di luar Indonesia ketika diperbolehkan, sumpamanya ke Malaysia, ke daerah Brunei atau ke daerah Singapura dan lain-lainnya, tetap tidak ada masalah. Yang penting daerah tersebut bisa atau diizinkan kita mengirim barang seperti bilah mandau ini, maka kita akan selalu siap untuk mengirimkannya kepada semua saudara kita di mana saja berada ketika membutuhkan bilah mandau tempilan. Nah, jadi bilah mandau tempilan ini juga saya menanggapi daripada pertanyaan saudara kita yang menanyakan apakah benar Empu, saya kepingin bertanya, katanya bilah mandau orang benua itu pendek-pendek Empu. Sebenarnya tidak seperti itu boleh saya katakan termasuk
termasuk daripada hoak. Bilah mandau yang ada ini sebenarnya dari tempo dulu hingga pada saat ini tidak mengalami perubahan, bermacam-macam, bervariasi, ada yang kecil, pendek, panjang, ada yang sampai 60 cm, bahkan ada yang lebih. Kenapa demikian? Itu tergantung daripada si pemakai, daripada tujuan kita memakai bilah mandau tersebut. Kalau seumpamanya bilah mandau pendek kita bawa, mohon maaf, mungkin orang Dayak Benua tidak bisa bikin ladang dengan bilah mandau pendek. Itu sudah tidak masuk akal itu, dan itu adalah hoak. Bilah pendek bukan Benua, tidak ada orang Dayak Benua, ada. Saya juga punya bilah mandau pendek yang saya simpan di rumah ini. Tetapi tujuan dan fungsinya untuk apa? Ketika saya kepingin memancing, ketika saya melakukan perjalanan yang lumayan jauh, supaya agak mudah disimpan dan dimasukkan dalam tas, dan ketika memancing juga mempermudah saya membawa mandau tersebut dalam tujuan-tujuan tertentu seperti itu. Nah itu, jadi kita Dayak Benua ini bilah mandau biasanya itu umum dalam satu orang seperti saya, tapi mungkin bisa dibuktikan apa yang saya katakan, cross check langsung ke Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat tempat saya tinggal, suku Dayak Benua atau Dayak Tunjung atau Bentian. Itu biasanya orang memiliki mandau ini tidak mungkin satu, itu bisa 3, 4, 5, 6, bahkan dia sendiri kadang-kadang memiliki mandau itu sampai 10. Itu bermacam-macam, ada yang panjang, pendek, ada yang kecil, ada yang bilah parang, ada yang bilah yang termasuk dok, odak, itu yang ditaruh di dapur, yang tidak mempunyai sarung, tidak punya kolong. Nah itu. Nah, jika seandainya bilah mandau atau mandau ini seseorang mengambil mandau yang boleh dikatakan mandau parang tadi, yang gagangnya kayak cekang, itu tidak ada ukiran. Nah itu kadang-kadang orang mengatakan begitulah mandau benua seumpamanya. Ya tidak benar. Kalau kepingin mau melihat mandau benua itu, kalau kepingin melihat yang bagus, boleh tanya, apakah saudara ada menyimpan mandau tempilan? Biasanya kalau tempilan itu pasti bagus, tidak mungkin tempilan itu tidak bagus. Nah itu untuk mandau. Tapi kalau kita menyebutkan mandau saja, mandau ini banyak, bermacam-macam. Mandau parang juga parang, ini termasuk mandau juga ditaruh di dapur. Nah itu untuk masalah mandau. Nah, jadi semoga saja apa yang saya mampu katakan ini bermanfaat untuk kita semua serta berguna. Dan untuk masalah bilah mandau ini, sekali lagi saya katakan bahwa itu tergantung si pemakai. Itu kalau saya bilah mandau pendek, mohon maaf saya tidak bisa memakainya kalau dalam tujuan-tujuan tertentu, terkecuali seumpamanya saya pergi memancing, maka saya membawa bilah mandau pendek. Tetapi kalau saya melakukan perjalanan di dalam hutan dalam keadaan sesuatu hal, seumpamanya ke kampung orang atau lain-lainnya, maka bilah mandau panjang sesuai standar pemakaian saya bawa. Terus terang bilah mandau saya aja panjangnya 60 cm. Tuh nggak percaya, silahkan datang ke rumah lihat. Itu bilah mandau saya. Kenapa empuk? Oh panjang benar bilah mandau empuk. Saya tinggi orangnya, panjang. Jadi sesuai. Kalau saya orangnya kecil, pendek, maka itu tidak sesuai. Nah seperti itu. Dan itulah untuk mandau yang ada. Jadi tidak ada patokan khusus pada bilah mandau. Sumpamanya tradisi orang Dayak Benua, mandau itu pendek. Bahkan dulu ada saudara kita mengatakan bahwa bilah mandau Benua itu panjangnya hanya sesiku saja. Kalau sesiku saja mungkin orang Dayak Benua tidak bisa hidup. Gimana bikin ladang, gimana bikin yang lain-lain. Itu tidaklah mungkin, dan itu adalah termasuk daripada bagian boleh kita katakan hoak. Yang benar silakan survei ke lapangan langsung, lihat orang Dayak Benua seperti apa. Karena saya ini mengukir, membuat mandau bukan baru. Itu umur saya aja, saya saat ini 50 tahun, bukan muda. Itu jadi saya itu dalam kehidupan kedayakan, terutama Dayak Benua itu sudah menjadi hidup saya. Itu, dan guru-guru saya terdahulu untuk pembuat mandau banyak yang meninggal. Menyisakan saya saja yang hidup. Itu.
sedangkan umur saya sudah 50. Nah, jadi saya boleh katakan saya cukup tahu kalau tentang budaya suku saya. Kalau di luar suku saya, mohon maaf, saya nggak tahu dan tidak berani berkomentar banyak, takutnya salah. Tetap saya selalu menghargai siapa saja kawan-kawan kita, saudara budaya dari Dayak lain, silakan. Tentunya kita tetap saling menghormati, saling menjaga kekayaan tradisi budaya kita dengan tidak mengganggu siapa saja. Seperti saya Empu Gelol, di dalam menjelaskan Mandau, saya tidak pernah menjelaskan Mandau suku Dayak lain. Itu kenapa? Karena saya menghargai mereka. Takut penjelasan saya salah, takut penjelasan saya tidak benar, seperti itu. Terkecuali ada kayak kemarin permintaan dari saudara kita memohon saya menjelaskan, saya jelaskan yang saya ketahui. Itu yang tidak ketahui saya tidak mau, nggak mau berakibat buruk. Meski niat saya bagus, tetapi kadang-kadang belum tentu bagus hasilnya ketika di lapangan. Nah, itu yang saya jaga. Oke, buat saudaraku di Jakarta yang memesan bilah Mandau ini, selamat dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bilahnya masih hitam. Saya mengirimnya tidak seperti ini nanti. Seperti bilah-bilah yang lain, saya akan bersihkan asa putih. Ini diberikan ukiran juga di sini nantinya. Itu baru dikirim ke saudara kita, seperti itu. Ke saudaraku yang berada di Jakarta. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf seperti biasa. Siapa tahu ada tata bahasa atau omongan saya yang kurang pas atau menyinggung daripada saudaraku. Saya mohon maaf sekali. Saya juga menyadari bahwa saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Satu hal lagi, tidak, karena lidah tidak bertulang, makanya itu saya selalu meminta maaf. Akhir kata, buat semua saudaraku di mana saja berada, salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.